Sebagai seorang pendidik, Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah membentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Oleh karena itu, pada aksi nyata modul 1.4 ini, untuk membangun budaya positif di sekolah, saya membuat keyakinan kelas. Yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid sudah memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Baiklah Ibu Bapak, untuk selanjutnya, tujuan yang diharapkan pada aksi nyata ini adalah mewujudkan merdeka belajar pada murid dengan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat pada saat proses penyusunan keyakinan kelas. Yang berikutnya, meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri, bukan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi. Untuk selanjutnya, membentuk karakter positif melalui penerapan keyakinan kelas. Bukti yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini dapat berjalan dengan baik adalah yang pertama, terwujudnya merdeka belajar. Murid aktif menyampaikan pendapat pada saat menyusun keyakinan kelas. Murid melaksanakan keyakinan kelas dengan perasaan senang. Selanjutnya, meningkatnya disiplin positif di kelas dan sekolah, ditambah
ditandai dengan menurunnya catatan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Untuk yang selanjutnya, murid menjalankan keyakinan kelas dengan lingkup yang lebih luas di sekolah ataupun di rumah. Lini masa tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dalam menerapkan budaya positif keyakinan kelas. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, berkolaborasi dengan teman sejawat dengan meminta dukungan untuk menerapkan budaya positif. Setelah itu, kemudian saya menyampaikan informasi kepada murid tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas bersama murid. Setelah keyakinan kelas tersusun, saya lanjutkan untuk mendesain keyakinan kelas tersebut. Kemudian, pencetakan poster keyakinan kelas. Selanjutnya, menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Kemudian, mengimbaskan kepada teman sejawat melalui seminar budaya positif. Kemudian, mendampingi teman sejawat dalam menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, berikut ini adalah video aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Aksi nyata ini saya mulai dengan berkoordinasi. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin dan menyampaikan alur pelaksanaan aksi nyata yang akan diterapkan. Kemudian, setelah berkoordinasi dan berkolaborasi, kegiatan saya lanjutkan dengan menyampaikan informasi kepada murid tentang keyakinan kelas. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Anak-anak, apakah anak-anak sudah punya pendapat tentang keyakinan kelas yang akan kita buat pada hari ini? Ada yang mau berpendapat? Apa Mas Alif? Kita kerjakan tugas tepat waktu. Ya, ada lagi yang lain? Siapa? Kira-kira kita mau buat keyakinan yang seperti apa? Ya, Melin? Kita berbicara dengan sopan. Ya, nah saya bagikan kertas. Bisa anak-anak tulis keyakinan kelas yang akan kita buat. Nanti kemudian ditempelkan di papan tulis. Kegiatan selanjutnya, menyusun keyakinan kelas bersama murid. Setelah keyakinan kelas tersusun, kemudian mendesain keyakinan kelas yang akan dicetak. Setelah desain terbuat, langkah selanjutnya pencetakan poster keyakinan kelas. Kemudian, poster keyakinan kelas kita tempelkan pada dinding kelas. Selanjutnya, saya mengimbaskan kepada teman sejawat melalui seminar budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Watosigan 2 atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti seminar penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan bentuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, topik yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar. Yang kelima, nanti kita akan belajar bersama tentang posisi kontrol. Kemudian yang keenam tentang segitiga restitusi. Untuk pembelajaran 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Nah, sekarang coba Bapak Ibu, siapa yang ingin dirayu dan siapa yang ingin merayu? Coba praktekkan kegiatan ini. Siapa yang akan jadi A,
siapa yang akan jadi B. Mungkin Budina mau menggenggam kertas nanti dirayu Pak Sur, kira-kira nanti mau membuka kertas genggamannya tidak ya? Coba. Misalkan Budina itu punya secari kertas, kemudian digenggam. Nanti Pak Sur tugasnya merayu Budina supaya membuka genggamannya. Coba. Budina berhadapan-hadapan dengan Pak Sur supaya dirayu apakah Budina mau membuka genggamannya atau tidak. Coba Pak Sur biasanya punya rayuan. Budina kita dong kertasnya dengan voucher Indomaret. Ya, terima kasih Bu Fatin dan Budina. Nah, apa yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan bahwasannya kita itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Secara garis besar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian ada realitas, kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi pada tadi prakteknya, pada intinya yang bisa mengontrol diri kita sendiri siapa Bapak Ibu? Ya, mau dirayu, mau dibujuk, kalau kita tidak ingin membuka genggaman, pasti tidak akan terbuka genggaman itu. Nah, untuk berikutnya, apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat diri orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikannya itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa yang ingin dicapai? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu menurut profil pelajar Pancasila: beriman, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Itu ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu masih motivasi dari mana? Dari luar, iya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi dari mana? Eksternal. Sedangkan kalau untuk
menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dari diri sendiri. Kalau motivasi sudah timbul dari diri sendiri itu, dia ingin menghargai dirinya sendiri. Sekarang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang kita tahu selama ini penghargaan itu hanya berdampak positif, ternyata ada dampak negatifnya juga. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh penghargaan itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ada penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Sedangkan untuk selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk kebijakan, bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, apresiasi itu pengakuan yang perlu diingat ini Bapak Ibu. Untuk memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu memberi pengakuan secara khusus, secara pribadi, beri pengakuan tadi apresiasi ya, kepada semua murid bergantian. Pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, sekarang ini contoh pengakuan apresiasi atau contoh pengakuan atau apresiasi. Pembukaan, nilainya apa, terus ini situasinya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh bentuk apresiasi. Jadi ada pembukaannya, ada nilainya. Nilainya itu yang akan disampaikan itu apa? Ada empati, kepedulian, atau rasa tanggung jawab dan nilai-nilai yang lain. Kemudian diikuti dengan situasi. Contoh apresiasi yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Bapak Ibu sudah mempraktikkan ini. Jelas kita sudah mempraktikkan ini di kelas. Barangkali hanya perlu diperbaiki dengan adanya pembukaan, ada nilai kebajikannya, kemudian juga disertai dengan situasi. Contoh apresiasi yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh memberikan apresiasi yang ada pembukaan, ada nilainya, kemudian dibarengi dengan situasinya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sebutkan yang nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba ya, kita cek ya jawaban Bapak Ibu. Nah, tadi yang berbeda mana? Yang ini ya. Nah, nanti kita
kita akan pelajari kenapa ini disebut konsekuensi, apakah bedanya konsekuensi dan hubungan. Kalau di sini kan lari konteksnya dalam pelajaran PJOK. Kalau misalnya di sini pada mata pelajaran matematika mungkin ini jadi hubungan. Beda konteks ya. Nah, baiklah, mari kita pelajari berikutnya. Hubungan dan konsekuensi, perbedaannya di sini. Kalau hubungan itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hubungan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hubungan itu paksaan, ini kalau konsekuensi stimulus dari tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu untuk yang konsekuensi. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dalam hukuman itu, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, jadi keduanya seperti itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang setelah kita mengenal hukuman dan konsekuensi, yang ini kita akan mengenal restitusi. Apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah mengenal restitusi? Nah, kalau belum, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang, tadi sudah mengenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi netral, kalau restitusi itu positif. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab dan perilakunya. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecah masalah dalam jangka waktu panjang. Contoh pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu contoh restitusi. Murid atau anak menghargai atau menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang ciri-ciri restitusi. Setelah tadi mengenal konsekuensi dan hukuman, restitusi ciri-cirinya ini Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu tadi restitusi. Di awalnya ada tapi nanti masih akan berkaitan dengan materi pada pembelajaran 3, 4, 5, dan 6.
tadi. Sekarang pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu jawabannya karena kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa Bapak Ibu? Supaya aman, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya sehat. Ya, sehat, terhindar dari betul. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak tertinggal materi, bisa ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau sudah diyakini itu lebih menggerakkan motivasi intrinsik daripada kita sebutnya tata tertib. Tapi kalau kita ubah tata tertib kelas, kita ganti menjadi keyakinan kelas. Lebih memunculkan motivasi intrinsik. Peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas, lingkungannya positif. Nanti di sekolah insya Allah akan timbul budaya positif. Semoga ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini ada 2. Kesepakatan kelas, di sini judulnya juga kesepakatan kelas. Kalau ini saya sebut A dan ini B, mana yang merupakan keyakinan kelas? Gambar A atau gambar B? Gambar yang B. Nah, coba kita amati. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bagaimana? Kira-kira lebih gitu? Iya. Selanjutnya, kalau peraturan dengan keyakinan kelas itu, contohnya ini, selalu kembalikan guru ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Keyakinannya itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya itu kan tentang kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu tentang kesehatan dan keselamatan. Dari keyakinan ini tinggal nanti kita buat kalimatnya. Kalau tentang menghormati orang lain, misalnya kami, guru dan murid menghormati orang lain, seperti itu. Misalnya kembalikan buku di tempatnya. Keyakinannya gimana? Kami selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Itu contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid kita. Kalau kita pahami murid kita tentang kebutuhannya, otomatis nanti insya Allah jika ada permasalahan, oh tahu ternyata murid saya ini kebutuhannya tentang kesenangan. Jadi guru harus berbuat seperti apa itu tahu kalau kita sudah mengenali kebutuhan dasar
manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tentang kesenangan, ada juga kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, dan tentang kasih sayang. Misalnya melempar kertas dengan temannya. Kenapa kamu melempar kertas? Terus anaknya menjawab, kan seru kalau melempar kertas. Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Iya, contoh kebutuhan kesenangan seperti itu. Terus kita ceramah misalnya pada saat pembelajaran, si A cuma diam saja, tidak merespon, disuruh maju, tidak bisa menjawab. Itu kira-kira kebutuhannya apa? Bisa jadi dia pengen kebebasan, kita ternyata dia tidak menyukai metode yang kita gunakan, padahal dia pengennya berekspresi seperti itu, sedangkan metode kita tidak memfasilitasi anak untuk melakukan itu. Contohnya seperti itu. Sekarang posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu selama ini di posisi yang mana? Apakah tipe penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau posisi teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Contohnya, kalau tipe-tipe penghukum itu, contohnya ini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nah itu menghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kira-kira yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu masih dalam tahapan mana? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Itu contoh tipe pembuat orang merasa bersalah. Kalau tipe teman, ayolah lakukan ini demi Ibu, misalnya seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak Ibu pernah membantu. Itu contoh posisi sebagai teman. Kalau pemantau, misalnya ada anak yang berbuat salah, Bu Guru bilang, apa peraturannya? Kalau misalnya ada anak yang berbuat salah, terus kita, apa peraturannya? Itu berarti posisi guru sebagai pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira sebagian besar Bapak Ibu sudah berada di posisi pemantau dan manajer, atau sudah di manajer semua? Pemantau, kadang-kadang sebagai teman, kadang sudah menerapkan posisinya sebagai manajer. Jadi apa yang kita yakini, misalnya ada anak yang berbuat salah, terus apa yang kita yakini, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas seperti apa, ditanyakan kembali sama anaknya. Nah sekarang ini contoh pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau Bu Guru mengatakan itu atau Pak Guru mengatakan itu, berarti dia sedang pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia sedang melakukan pada posisi penghukum. Ayolah lakukan demi Ibu atau Bapak. Itu berarti kita sebagai teman posisinya. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masih dalam posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sudah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu biasanya tipe-tipe penghukum. Iya. Nah, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah menuju nilai-nilai manajer dan memperbaikinya.
Sekarang kita ke segitiga restitusi. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang satu tadi. Segitiga restitusi itu solusi untuk memecahkan masalah bersama murid. Di situ ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus setelah menstabilkan identitas, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu menanyakan keyakinan. Contoh, ada anak yang datang terlambat. Terus kita panggil berdua di ruangan bimbingan. Kemudian sambil ngobrol kita tanyakan, apakah kamu tahu tadi Bu Guru memanggil kamu ke sini? Misalnya anak jawab, tidak Bu. Bu Guru memanggil ke sini karena kamu tadi terlambat. Terlambat itu perbuatan wajar. Bu Irma juga pernah melakukannya, terlambat mengikuti suatu acara. Berarti saya sudah menstabilkan identitas. Selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa datang terlambat. Itu berarti kita sudah menerapkan validasi kebutuhan. Anak-anak cerita, kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Anaknya misalnya jawab, karena saya tidurnya kemalaman. Terus gurunya bisa bertanya, kenapa kamu tidurnya kemalaman? Karena saya main game Bu. Oh, kamu main game. Kalau kamu main game, kemudian supaya tidurnya tidak kemalaman dan pagi bisa bangun tepat waktu dan tidak terlambat, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah itu? Saya misalnya jawab, anaknya, saya akan tidur lebih awal. Saya akan, itu berarti kan kita berusaha mencarikan solusi dengan melalui segitiga restitusi. Anaknya sudah tahu sendiri solusinya melalui kegiatan tanya jawab tadi. Nah, kalau sudah tahu solusinya, terus kamu tanya lagi, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Itu berarti menanyakan keyakinan. Terus dia mesti menjawab, datang tepat waktu, seperti itu. Itu contohnya secara sederhana seperti itu. Kemudian pada saat menstabilkan identitas, kata-katanya itu seperti ini. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu baru pada saat menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti itu. Kemudian setelah kita memvalidasi tindakan, kita tanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu juga ingin jadi anak seperti apa? Itu berarti sudah menanyakan keyakinan. Sekarang kemudian dilakukan intervensi selama 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, jadi idealnya sebagai seorang guru itu kita pada posisi apa Bapak Ibu?
Iya, manajer. Pada posisi manajer. Sudah selesai. Adakah pertanyaan? Oh, Bu Dina ada pertanyaan. Yang mau tanya Bu Irma kan tentang restitusi, segitiga restitusi. Nah itu sebaiknya itu bisa diterapkan mulai kelas berapa? Soalnya kan kalau di kelas 1 itu kayaknya masih kebutuhan dasarnya itu kan masih pengennya kan belajar itu susah nih untuk dari motivasi dirinya sendiri dan masih tergerak pengen main ataupun masih takut dengan hukuman. Pokoknya disiplinnya itu masih dari luar gitu, jarang memang bisa dari dalam. Restitusi, segitiga restitusinya itu tuh bisa diterapkan dari mulai kelas berapa? Bagus sekali pertanyaan dari Bu Dina tentang penerapan segitiga restitusi itu dimulai dari kelas berapa. Segitiga restitusi itu bisa diterapkan di semua jenjang, jadi tidak hanya di kelas tinggi. Kalau kita tergantung kita menyesuaikan dengan anak didik kita, pertanyaan-pertanyaannya itu yang penting, yang utama 3 konsep ini terpenuhi. Kita harus stabilkan. Mungkin Bu Dina kalau di kelas 1 anaknya menumpahkan minuman kemudian basah, terus Bu Dina mendekati muridnya, kita bisa loh Bu Dina langsung menstabilkan identitas. Jadi tidak harus menunggu anak itu besar. Dari anak kecil, anak kita di rumah juga bisa kita terapkan ini. Menumpahkan air itu wajar, saya juga pernah menumpahkan, itu sudah menerapkan restitusi. Menumpahkan kan distabilkan emosinya dulu toh, tidak ditakut-takuti. Iya toh kok tumpah gitu. Tapi kita gini, menumpahkan air itu wajar. Bu Dina juga pernah melakukannya. Gitu, itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Terus kita bisa validasi kebutuhannya. Kira-kira kamu tadi menumpahkannya karena apa? Mesti anak jawab karena tergesa-gesa atau karena apa. Nah, itu perbuatan itu bagus apa tidak? Itu kita validasi, Bu Dina. Kemudian coba keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati bersama. Itu contoh sederhananya seperti itu. Jadi semua masalah yang dihadapi murid insya Allah bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, tergantung konteks dan siswa usia pada tahapan berapa yang kita hadapi seperti itu. Kemudian kita akan merefleksi kegiatan pada hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Coba. Setelah mempelajari ini, Pak Sob, paradigmanya sebelum tahu tentang segitiga restitusi, kemudian setelah mengetahui segitiga restitusi, setelah mengenal posisi manajer, posisi menghukum, posisi kontrol, itu hal baru apa yang mengubah paradigma Pak Sob? Ternyata saya seperti ini, kemudian setelah ini terus kemarin kan biasanya saya kan lebih cenderung ke penghukum atau pemantau, ya. Itu paling ke pemantau. Tetapi hari ini ternyata ada satu tingkatan yang lebih baik, yaitu manajemen. Terima kasih Pak Sob. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya apa selama mengikuti? Selama mengikuti seminar ini meningkatkan kedisiplinan dari diri saya sendiri, kemudian kita terangkan kepada peserta didik. Untuk yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama ini? Among itu selama membimbing murid seperti apa, kemudian saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti seminar ini. Coba Mbak Dina.
penting sih gini, supaya anak-anak punya motivasi belajar itu gak karena disiplin atau takut sama gurunya, ya berusaha untuk menjadi manajer. Saya beruntung dapat mengikuti sebuah seminar yang diberikan oleh Ibu Irma Fitri Astuti, yang mana melalui seminar ini pengetahuan saya bertambah. Sebelumnya saya hanya mengenal penghargaan ataupun hukuman, tetapi setelah ikut seminar ini ada satu hal yang baru yang saya tahu, yaitu keyakinan kelas. Dan tentunya ini akan membawa perubahan di dalam saya mengajar. Saya tidak lagi menggunakan hukuman ataupun penghargaan, melainkan akan mengajak siswa-siswi untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu Irma telah menyampaikan materi dengan baik, mudah dipahami, dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga saya ataupun teman-teman yang lain bisa memahaminya dengan baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Demikian video aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.